Hai bro, kembali lagi di Bro Film. Hari ini kita akan membahas alur film horor terbaru berjudul They Will Kill You, 2026. Film ini menceritakan perjuangan dua kakak beradik dalam menghadapi teror mengerikan dari iblis babi yang haus darah. Awal film dimulai pada malam hari saat hujan deras mengguyur sebuah kota kecil. Di tengah suasana gelap dan mencekam, terlihat dua wanita kakak beradik berlari ketakutan sambil mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka adalah sang kakak bernama Asia dan adiknya Maria. Dengan napas terengah-engah, keduanya masuk ke sebuah supermarket yang sudah hampir tutup untuk menghindari seseorang yang terus mengejar mereka. Asia mencoba menenangkan Maria yang sudah menangis ketakutan, sambil memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Namun ternyata, orang yang mengejar mereka bukanlah orang asing. Sosok itu adalah ayah mereka sendiri bernama John. Sejak ibu mereka meninggal beberapa tahun lalu, John berubah menjadi pria kasar dan penuh amarah. Asia dan Maria sering mendapat siksaan hingga hidup mereka dipenuhi ketakutan setiap hari. Saat bersembunyi di dalam supermarket, John akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Asia dan Maria pun panik lalu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Hujan deras dan jalanan licin membuat suasana semakin menegangkan. John yang dipenuhi emosi langsung mengejar kedua anaknya itu tanpa belas kasihan. Ketika John hampir menangkap Maria, Asia memberanikan diri melawan ayahnya demi melindungi sang adik. Perkelahian pun tak terhindarkan di tengah malam yang gelap dan hujan deras. Dan Asia yang mengeluarkan pistol dan terjadilah sesuatu. Asia yang ketakutan terus berlari di tengah hujan deras, setelah tanpa sengaja menembak ayahnya sendiri, saat mencoba melindungi Maria. Suara sirine polisi pun mulai terdengar mendekat ke lokasi kejadian. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan keadaan. Maria yang masih kecil menangis histeris ketika melihat sang kakak dibawa pergi oleh polisi. Malam itu menjadi awal perpisahan menyakitkan bagi kedua kakak beradik tersebut. Karena insiden penembakan itu, Asia akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Hari-harinya di balik jeruji besi penuh dengan kekerasan dan tekanan hidup yang keras. Asia yang dulu lemah dan penuh ketakutan perlahan berubah menjadi wanita tangguh yang harus belajar bertahan hidup dengan caranya sendiri. Asia akhirnya mendapat sebuah informasi penting dari seorang wanita bernama Isabel. Isabel mengatakan bahwa Maria kini bekerja di sebuah gedung mewah dan misterius bernama Virgil. Mendengar kabar itu, Asia langsung memutuskan pergi ke gedung Virgil demi mencari keberadaan sang adik. Agar tidak dicurigai, Asia menggunakan identitas palsu dan mengaku bahwa dirinya adalah Isabel untuk melamar pekerjaan di sana. Sesampainya di gedung Virgil, Asia langsung merasakan suasana aneh dan mencekam dari tempat tersebut. Meski terlihat megah dan mewah dari luar, aura dingin di dalam gedung membuatnya merasa tidak nyaman. Asia kemudian disambut dengan ramah oleh pemilik gedung bernama Lily. Dengan senyum lembutnya, Lily menerima Asia sebagai pembantu baru di gedung Virgil. Lily lalu mengajak Asia berkeliling sambil memperkenalkannya kepada para penghuni penting dan para bos yang tinggal di dalam gedung itu. Oh, yours must be sad. Their residence. Oh my goodness, you were soaking wet. Dr. Sheepman and his wife found our favorite. What happened to your eye? Di sana, Asia melihat banyak pembantu lain yang bekerja dengan wajah pucat dan tatapan kosong seolah menyimpan ketakutan besar. Bahkan, seorang anak kecil bernama Damian tiba-tiba menatap Asia sambil berkata pelan, "Babe." Ucapan aneh itu membuat Asia merasa bingung sekaligus merinding. Setelah itu, Lily mengantar Asia menuju kamar tempatnya tinggal. Namun saat pintu kamar dibuka, Asia dikejutkan oleh kemunculan seorang pria bernama Ray, suami Lily, yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar tersebut. Ray lalu tersenyum dingin sambil berkata bahwa dirinya hanya sedang memeriksa kamar untuk pembantu baru. Meski merasa curiga, Asia mencoba tetap tenang. Tak lama kemudian, Lily meninggalkan Asia sendirian di kamar pembantu yang ternyata memiliki fasilitas sangat mewah dan tidak biasa untuk seorang pekerja biasa. Asia pun mulai membersihkan diri dan bersiap untuk beristirahat setelah perjalanan panjangnya. Namun saat keluar dari kamar mandi, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari sudut kamarnya. Suasana semakin menyeramkan ketika Asia melihat bayangan seseorang seperti sedang mengintip dari ventilasi jendela. Karena terkejut, Asia sampai terjatuh ke lantai. Merasa ada yang tidak beres, Asia keluar untuk memeriksa lorong gedung. Namun tiba-tiba seluruh lampu gedung padam tepat saat jam istirahat malam dimulai. Dengan rasa takut, Asia akhirnya kembali ke kamarnya. Ia pun mengunci pintu rapat-rapat dan mengganjalnya menggunakan kursi agar merasa lebih aman. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 3.17 dini hari. Asia yang sudah tertidur pulas tiba-tiba terbangun, karena mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya. Belum sempat bereaksi, sesosok misterius langsung menyerangnya dalam kegelapan. Asia yang diserang secara tiba-tiba langsung berpura-pura pingsan untuk mencari kesempatan melawan balik. Saat sosok misterius itu lengah, Asia segera bangkit dan menyerangnya.
Dalam keadaan panik, Asia berlari menyusuri lorong gelap gedung Virgil lalu bersembunyi di dalam sebuah lemari tua. Dari balik celah pintu, ia bisa mendengar langkah kaki para pemburu yang terus mencarinya. Suasana menjadi semakin menegangkan ketika pintu lemari perlahan mulai terbuka. Asia yang sudah bersiap langsung melawan dengan sekuat tenaga demi bertahan hidup. Perkelahian brutal pun terjadi di dalam gedung Virgil. Dengan kemampuan bertahan hidup yang ia pelajari selama bertahun-tahun di penjara, Asia berhasil melawan satu persatu para pemburu yang mencoba membunuhnya. Tubuh-tubuh para pemburu mulai bergelimpangan di lorong gedung yang dipenuhi darah. Salah satu pemburu bernama Bob mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun Asia berhasil mengejarnya dan menghabisinya tepat di depan Lily. Lily yang melihat semua itu mulai sadar bahwa Asia bukanlah wanita biasa. Dengan tatapan tajam, Lily bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Asia yang sudah lelah menyembunyikan identitasnya akhirnya berkata bahwa dirinya datang ke gedung Virgil hanya untuk mencari adiknya, Maria. Mendengar hal itu, ekspresi Lily langsung berubah dingin. Lily kemudian berkata pelan, "Tak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari Virgil." Asia mulai menyadari bahwa gedung tersebut menyimpan rahasia mengerikan. Namun hal yang paling membuatnya terkejut adalah ketika para pemburu yang tadi sudah ia bunuh perlahan bangkit kembali, seolah tidak bisa mati. Belum sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba seorang pembantu menyerangnya dari belakang. Asia kembali melawan dan berhasil menghabisi pembantu tersebut, sebelum akhirnya masuk ke kamar milik wanita itu. Di dalam kamar, Asia bertemu dengan Damian, bocah kecil misterius yang sebelumnya memanggilnya Babi. Damian mencoba menyerang Asia sambil terus berkata aneh tentang monster dan darah. Namun Asia dengan cepat menahannya lalu memberi pelajaran kepada bocah itu, karena terus coba melawan. Asia yang terus mencari jalan keluar dari kamar pembantu itu, akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di bawah sebuah karpet tua, ia melihat pintu kecil tersembunyi yang mengarah ke lorong bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, Asia segera membuka jalan rahasia tersebut, lalu masuk ke dalam lorong sempit yang gelap dan lembab. Ia pun mulai merangkak menyusuri lorong bawah tanah, demi mencari jalan keluar dari gedung Virgil. Namun ternyata, para pemburu di gedung itu masih terus mengejarnya. Dari belakang, terdengar suara gesekan dan langkah merangkak yang semakin mendekat. Beberapa pemburu ikut masuk ke dalam lorong, sambil membawa senjata tajam dan pistol peledak untuk membunuh Asia. Di ruang sempit penuh kegelapan itu, pertarungan brutal kembali terjadi. Asia yang sudah kelelahan tetap berusaha bertahan hidup dan melawan mereka satu persatu. Namun kini Asia mulai menyadari kenyataan mengerikan tentang gedung Virgil. Para pemburu tersebut ternyata adalah pemuja iblis yang tidak bisa mati seperti manusia biasa. Meski tubuh mereka hancur, mereka akan terus bangkit kembali untuk memburu mangsanya. Salah satu pemburu bernama Sarah bahkan mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Kepalanya hancur dalam pertarungan, tetapi bola matanya masih bergerak hidup sambil terus mencari dan memburu Asia di dalam lorong gelap tersebut. Saat keadaan semakin putus asa, tiba-tiba Ray muncul dan menyelamatkan Asia dari serangan para pemuja iblis. Ray lalu mengajak Asia pergi melalui lorong rahasia, menuju sebuah ruangan tersembunyi. Di tempat itulah, akhirnya Asia dipertemukan kembali dengan adiknya, Maria. Pertemuan kakak beradik itu berlangsung sangat emosional. Maria langsung memeluk Asia sambil menangis setelah bertahun-tahun berpisah. Namun di tengah haru pertemuan mereka, suara para pemuja iblis mulai terdengar kembali dari balik lorong. Asia dan Maria pun sadar bahwa mimpi buruk di gedung Virgil belum berakhir. Maria yang akhirnya bertemu kembali dengan Asia justru menolak meninggalkan gedung Virgil. Maria merasa tidak ada jalan untuk keluar hidup-hidup dari tempat itu dan percaya bahwa semua usaha mereka akan sia-sia. Namun Asia tidak ingin kehilangan adiknya lagi. Demi menyelamatkan Maria, Asia terpaksa memukulnya hingga pingsan agar bisa membawanya pergi dari gedung tersebut. Dengan tubuh penuh luka, Asia mengangkat Maria dan berjalan melewati lorong-lorong gelap menuju pintu keluar rahasia. Namun suara tembakan dan keributan sebelumnya ternyata sudah menarik perhatian Lily beserta para pemburu lainnya. Mereka segera datang dan mengepung Asia. Saat para pemburu hendak menangkap Asia dan Maria, tiba-tiba Ray muncul dan menghentikan mereka. Ray mencoba memberi kesempatan bagi kedua kakak beradik itu untuk melarikan diri. Tindakan Ray membuat Lily murka. Para pemburu akhirnya berbalik menangkap Ray, karena dianggap telah mengkhianati kelompok mereka sendiri. Sementara itu, Asia yang masih membawa Maria mencoba melewati lorong menuju dapur gedung Virgil. Namun di tengah pelarian, pemburu bernama Bob berhasil menemukan mereka.
Bob langsung menyerang Asia secara brutal, hingga membuatnya terjatuh dan pingsan, karena luka yang cukup parah. Saat Bob bersiap mengeksekusi Asia, Maria yang sudah sadar tiba-tiba datang menyerangnya dari belakang demi menyelamatkan sang kakak. Di sisi lain, Lily mulai menginterogasi Ray tentang alasan dirinya membantu para pembantu melarikan diri dari gedung Virgil. Dengan penuh penyesalan, Ray akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari pemuja iblis tersebut. Ray berkata bahwa ia lelah menjalani hidup abadi dengan terus melakukan dosa dan mengorbankan orang-orang tak bersalah sebagai tumbal iblis. Namun pengakuan itu justru membuat Lily semakin marah dan siap menghukum Ray atas pengkhianatannya. Akhirnya perburuan terhadap Asia dan Maria dimulai di seluruh gedung The Virgil. Lily segera mengumumkan kepada seluruh penghuni gedung bahwa Asia dan Maria harus ditangkap hidup ataupun mati. Suasana gedung pun berubah mencekam, karena para pemburu mulai menyisir setiap lorong dan ruangan gelap untuk mencari keberadaan mereka. Di tengah kekacauan itu, Maria mencoba menolong kakaknya agar bisa melarikan diri. Asia pun bersembunyi di sebuah ruangan gelap. Namun tanpa diduga para pemburu tiba-tiba menyerang dari berbagai arah. Pertarungan brutal pun tak terhindarkan. Saat melihat Maria berhasil disekap oleh para pemburu, kemarahan Asia langsung memuncak. Dengan kapal apinya, Asia mengamuk tanpa ampun hingga banyak pemburu tewas mengenaskan. Setelah berhasil menyelamatkan Maria, mereka berdua segera melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan rahasia di dalam gedung The Virgil. Sementara itu, Lily dan para pemburu terus memburu mereka ke segala penjuru gedung. Pencarian besar-besaran dilakukan dari lantai bawah hingga atap gedung. Namun tanpa disadari Asia, ternyata Lily sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka. Saat Asia dan Maria mencoba kabur melalui tangga darurat, salah satu pemburu berhasil mengejar mereka. Ketika mereka sampai di lantai atas, ternyata Lily bersama pasukannya sudah menunggu dan mengepung mereka dari segala arah. Asia pun akhirnya tertangkap. Namun di saat itulah kenyataan mengejutkan terungkap. Asia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Maria ternyata merupakan salah satu pengikut pemburu yang telah membuat perjanjian dengan iblis babi. Maria akhirnya mengaku kepada kakaknya bahwa sebenarnya ia pernah menumbalkan temannya sendiri, Elizabeth, demi menjalankan ritual tersebut. Akan tetapi, ritual itu justru memanggil Asia ke dalam semua kekacauan ini. Pengakuan itu membuat Asia merasa sangat kecewa dan hancur, karena selama ini ia berusaha melindungi adiknya tanpa mengetahui rahasia kelam yang disembunyikan Maria. Akhirnya semua rahasia mengerikan tentang gedung The Virgil pun mulai terungkap. Ternyata gedung tersebut dihuni oleh para pemuja setan yang telah membuat perjanjian dengan sosok iblis berkepala babi. Perjanjian itu memiliki aturan mengerikan. Setiap orang yang ingin memperoleh kehidupan baru atau keabadian harus menumbalkan nyawa orang lain sebagai gantinya. Di ruang ritual rahasia, sosok iblis kepala babi akhirnya muncul dan menghakimi Ray, karena dianggap telah mengkhianati kelompok dengan membantu para korban tumbal melarikan diri. Nama Ray kemudian dihapus dari daftar keabadian yang tersimpan di dalam kitab ritual iblis. Setelah itu, iblis kepala babi memerintahkan Lily untuk membunuh suaminya sendiri sebagai bentuk hukuman. Dengan penuh emosi dan ketakutan, Lily akhirnya membunuh Ray di hadapan semua orang. Clean spirit entered the swamp. It's a lapse in judgment, my lord. I can't. Setelah kematian Ray, iblis kepala babi mulai mengincar Maria. Maria dipaksa menuliskan sebuah nama ke dalam kulit ritual milik iblis, untuk menentukan siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Iblis itu memerintahkan Maria mengorbankan Asia demi mendapatkan kehidupan baru. Dalam keadaan tertekan dan penuh ketakutan, Maria akhirnya menulis nama Asia. Namun ritual tersebut justru berbalik menjadi malapetaka. Maria tiba-tiba tewas sebagai tumbal, sementara nama Asia masuk ke dalam daftar keabadian perjanjian iblis kepala babi. Melihat adiknya mati di depan matanya sendiri, Asia langsung dipenuhi amarah. Dengan brutal, ia menyerang para pemburu dan para pemuja iblis tanpa rasa takut. Pertarungan berdarah pun terjadi di seluruh gedung Virgil. Di tengah kekacauan itu, Ibu Lily selaku pemimpin utama gedung Virgil, akhirnya memutuskan bersatu dengan iblis kepala babi untuk menghentikan Asia. Makhluk mengerikan itu berubah menjadi sosok monster besar yang sangat kuat. Meski terluka parah, Asia tetap bertarung mati-matian. Dengan menggunakan pisau ritual, Asia berhasil mengambil kembali namanya dari kulit perjanjian iblis kepala babi. Play with swords. Let's play.
Pertarungan terakhir antara Asia dan iblis kepala babi pun terjadi dengan sangat brutal. Pada akhirnya, Asia berhasil memisahkan iblis tersebut dari tubuh Lily. Tubuh Lily langsung hancur dan tewas seketika. Tak berhenti sampai di situ, Asia kemudian membakar kepala babi sumber kutukan tersebut. Api besar langsung menyelimuti gedung Virgil, dan membuat seluruh para pemburu, serta pemuja setan ikut tewas, bersama kutukan mereka. Setelah semua berakhir, Asia akhirnya berhasil keluar dari gedung Virgil. Di luar gedung, ia dijemput oleh teman lamanya yang dulu pernah menolongnya. Namun saat perjalanan pergi, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Maria yang sebelumnya telah mati perlahan hidup kembali. Ternyata diam-diam Asia sempat menuliskan nama Maria ke dalam kulit ritual iblis kepala babi sebelum membakar semuanya. Film They Will Kill You, 2026 Pun Berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan tetap bersama Bro Film. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Jangan pernah mengorbankan orang lain demi ambisi atau kepentingan pribadi. Kekuasaan dan keabadian yang didapat dengan cara jahat, hanya akan membawa kehancuran. Ikatan keluarga dan pengorbanan tulus bisa menjadi kekuatan terbesar untuk melawan kejahatan. Trauma masa lalu tidak boleh membuat seseorang kehilangan hati nurani dan kemanusiaannya.